Ntar dulu kamu ceritain Rapim dulu. Alhamdulillah kita tadi melaksanakan rapat pimpinan MPR cukup panjang, cukup lama di awal masa persidangan ini dan cukup kompleks yang dibahas, antara lain kita membahas rencana kunjungan pimpinan MPR ke Ibu Kota Negara Nusantara besok pada hari Jumat dan hari Sabtu. Pimpinan MPR berencana melakukan kunjungan ke IKN karena kita ingin melihat perkembangan pembangunan IKN dan rencana pembangunan gedung parlemen, gedung DPR, gedung DPD, dan gedung MPR, termasuk tempat tinggal bagi anggota MPR yakni DPR dan DPD. Kita akan berdiskusi dengan kepala otorita IKN dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan selama ini bisa berjalan dengan baik, progresnya bagus. Karena itu kita perlu melakukan kunjungan langsung ke IKN. Udah, intinya itu. Lain-lain rutin, masalah-masalah rutin. Oke, apa lagi mau ditanya? Tapi kapan Pak kira-kira dibangun? Ya, Gedung DPR di sana kapan? saya akan dapat report setelah di sana. Setelah di sana kami akan dapat report sehingga nanti kami akan sampaikan ke kawan. Kunjungan itu juga sekaligus memberikan masukan bagi pemerintah terkait pembangunan di IKN atau bagaimana Pak? Ya, nanti dari pemaparan kepala otorita kepada kami mungkin kami akan berdiskusi, menyampaikan pandangan beberapa hal yang diperlukan. Kan rumah-rumah menteri udah hampir selesai semua di sana, Pak, rumah pejabat anggota dewan juga. Saya tidak tahu apakah sudah dimulai atau belum, saya belum. Rencana akan dibangun juga Pak untuk rumah bagi anggota dewan Pak? Saya belum tahu, makanya kami perlu melihat langsung, mendengar dari pejabat yang memiliki otoritas. Terkait pejabat dari MPR Pak, itu kan ada PPHN itu yang ditargetkan harus selesai Agustus 2025, itu dikerjakan oleh periode pimpinan sekarang. Tadi kita diskusi, tadi kita rapat itu juga membahas tentang PPHN, pokok-pokok haluan negara, dan itu adalah rekomendasi dari MPR periode 2019, periode 2024 yang memberi waktu, yang memberi rekomendasi kepada MPR 2024-2029 untuk merekomendasi, dan kita diberi waktu sampai Agustus. Agustus itu artinya direkomendasi untuk mempelajari dan seterusnya, dan sekarang kita sedang menyerahkan kepada Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Apakah itu bisa dilanjutkan untuk diserahkan kepada pemerintah melalui TAP MPR atau melalui undang-undang, nanti akan dibahas oleh Komisi Kajian dan Badan Pengkajian. Untuk mengkaji menjadi pimpinan lembaga tertinggi Pak, perkembangan itu diomongkan, tapi kita tidak terlalu memiliki concern kepada, tapi karena ya rekomendasinya adalah PPHN, itu yang kita bicarakan. Pak, topik lain ya Pak, bukan soal politik, tapi kemarin ada yang ramai ASN dengan demo PJ menterinya, tanggapan dari kami. Aduh, yang lain dulu. Soalnya Pak, status hari kerja Pak Prabowo. Iya Pak, ternyata tingkat kepuasannya cukup tinggi Pak. Tingkat kepuasan dari berdasarkan survei di Kompaskan 80% lebih. Ya, saya kira survei itu menunjukkan bahwa harapan masyarakat terhadap presiden dan wakil presiden cukup besar, cukup tinggi, dan 100 hari bukanlah waktu yang cukup untuk membuktikan sebuah kerja-kerja. Kalau harapannya tinggi, mudah-mudahan pada 100 hari kedua, 100 hari ketiga, dan seterusnya bisa lebih baik lagi. Dan support dan dukungan harus diberikan, karena itu tugas kami adalah menciptakan sebuah suasana politik yang kondusif agar pemerintahan, masyarakat bisa berjalan lebih baik dan lebih kondusif. Ada catatan khusus mungkin Pak dari MPR untuk pemerintahan Pak Prabowo setelah 100 hari ini gitu, kan banyak juga di Solo udah
ya harapan yang besar mudah-mudahan bisa diimbangi dengan kemampuan dan kerja yang sama besarnya dengan harapan. Apalagi? Pada saat Ibu Mega kan nanti ulang tahun Pak tanggal 20. Oh, jangan cerita itu dulu. Oh iya. Apalagi Apalagi yang tadi Pak ASN ke demo. ASN dulu lah, Pak. Iya. Saya belum baca beritanya, jadi belum bisa komentarnya. Saya baca dulu beritanya ya. Gitu. Tapi berarti belum benar ya soal ASN Belum. sama menteri itu. Belum. Lu jelasin dulu mau saya. Itu kan itu Pak. Terus apa lagi? Pak, soal pertimbangan kabinet Prabowo ini kan beberapa kabinet kan berlatar belakang militer. Ya, kan terus Satri itu kira-kira pertimbangan Pak Prabowo itu kenapa sih? Ya, itu kan bukan udah dibentuk turunannya udah 100 hari. Ada yang tentara, ada yang bukan tentara. Itu ini kan namanya kabinet bersama-sama. Jadi kalau ada yang tentara itu juga pasti berpikir untuk sipil, kalau yang sipil juga berpikir untuk kedaulatan bangsa, sama saja. Pak, di 100 hari, menjelang 100 hari Pak Prabowo ini merasa MPR merasa perlu nggak sih Pak kabinet dirombak oleh resapel? Tadi di rapat pimpinan kami kita menyepakati untuk bersilaturahmi dan berkonsultasi dengan Presiden. Kita akan mengajukan waktu berkonsultasi dengan Presiden pimpinan MPR, ia menyampaikan pandangan pemikiran dan diskusi dengan Presiden tentang persoalan-persoalan kenegaraan. Tapi sebagai Gerindra merasa perlu nggak? MPR sekarang. Pak, tapi kalau misalnya